Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu fid dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang Allah SWT, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini. Ini merupakan kenikmatan dari Allah SWT, maka sepantasnya kita memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga melimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jemaah yang Allah SWT, pada malam hari ini waktu kita terbatas, kita akan mengefektifkan untuk membaca, mentadabburi, merenungi dan memahami firman Allah SWT dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini surah Al-Alaq. Menurut banyak riwayat, surah Al-Alaq 1-5 ini merupakan surah atau ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW. Memang ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali turun adalah surah Al-Muddatsir atau Al-Muzammil, tapi sebagian besar para ulama mengatakan bahwa surah atau ayat yang pertama kali turun adalah surah yang ada dalam surah Al-Alaq ini 1-5. Dalam beberapa hadis Nabi diceritakan pada saat itu Rasulullah SAW berada di Gua Hira, dan setelah itu beliau didatangi oleh laki-laki yang besar, dan itu adalah penjelmaan malaikat Jibril yang dia menjelma atau mewujud sebagai manusia. Dia memerintahkan Rasulullah SAW untuk Iqra' 3 kali, dan setiap beliau mengatakan Iqra', dijawab Nabi, ma'ana biqari'in, aku bukan termasuk orang yang bisa membaca. Dan kemudian dirangkul, kemudian diperintah lagi, dan akhirnya didiktikkan kepada Nabi 5 ayat pertama ini, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, mungkin sebagai satu pengetahuan lainnya, Al-Quran itu tidak disusun berdasarkan turunnya ayat. Jadi kalau kita lihat di dalam mushaf itu, surah yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Ini surah pembuka, surah Al-Fatihah. Jadi dibuka sebelum membaca semua surat yang lain, baca dulu surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah ini bukan yang pertama kali turun. Yang pertama kali turun justru surah Al-Alaq yang tidak kita bahas ini. Nah, ditaruh kalau dalam mushaf ini setelah sebelumnya surah At-Tin, ya, surah At-Tin. Kemudian surah surah At-Tin, ya. Ini ada surah Al-Alaq.
Kalau dalam pembahasan Al-Quran biasanya ada namanya munasabah baina suwar, hubungan antar surat. Jadi dalam surah At-Tin ini disebutkan tentang penciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka dalam surah ini kembali lagi disebut penciptaan manusia. Jadi kalau sebelumnya adalah manusia itu fi ahsani taqwim, maka dalam surah Allah disebut khalaqal insana min alaq. Manusia Allah menciptakan manusia dari alaq, dari segumpal darah. Baik, ayat ini adalah diawali dengan kata Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini kalau kita lihat ini wahyu yang yang pertama kali ini betul-betul mendobrak jadi kondisi masyarakat jahiliyah. Pertama kali langsung diperintahkan Iqra, suruh baca. Kalau mau sedikit kita renungkan, kan disebut masyarakat jahiliyah. Jahiliyah itu makna bahasanya itu bodoh, goblok, ya, qalilul ilmi, sedikit ilmu, nama jahil. Berarti kalau orang jahil itu obatnya apa? Ilmu. Kan orang bodoh, sedikit ilmu, obatnya apa? Ilmu, bukan uang, bukan jabatan, bukan obat dan segala macamnya ilmu. Nah, ilmu itu didapat dari membaca. Iqra. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat Allah itu menurunkan atau mengutus Rasul dan juga menurunkan berupa kitab. Kitab itu berupa tulisan. Maka kalau ingin pintar, ingin keluar dari kegoblokan dan kebodohan, harus baca. Gitu. Maka Iqra itu tidak disebutkan objek yang dibaca, karena para ulama mengatakan bahwa maksudnya itu adalah Iqra'il Quran, bacalah Quran. Iqra' ma unzila ilaika, bacalah apa yang Allah turunkan kepadamu. Iqra' ma yuha ilaika, Iqra', bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat problem manusia itu adalah kalau semuanya itu kepada ilmu tadi. Kenapa orang tidak sholat? Karena tidak punya ilmu tentang sholat. Mungkin dia tahu ilmu tentang sholat, tapi dia tidak punya ilmu, pengetahuan betapa besarnya dosa jika tidak sholat. Mengapa orang tidak puasa? Karena dia tidak punya ilmu betapa besar dosa dan adab yang ditimpakan Allah SWT kepada orang yang tidak berpuasa. Maka sebenarnya di dalam Quran itu orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang punya ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sebenarnya yang takut kepada Allah itu adalah hamba Allah yang dari kalangan ulama. Karena apa? Ulama itu tahu tentang Allah, al-ilmu billah, tahu tentang siksa. Kalau melakukan maksiat itu seperti ini akibatnya. Mungkin dalam maksiat itu ada mataun, ada kenikmatan, tapi qalilun,
orang berilmu tahu ini sedikit, ada kenikmatan tapi sedikit. Resiko bahaya akibatnya jauh lebih besar. Maka pengetahuan tentang itu membuat dia tidak berani melakukan kemaksiatan. Demikian juga misalnya melakukan ibadah itu berat, baik ibadah badaniah seperti sholat, puasa, atau ibadah menyangkut maliyah harta seperti zakat, sedekah, infak, atau ibadah yang menyangkut dua-duanya badaniah dan maliyah seperti haji, jihad, itu badaniah sekaligus maliyah. Itu tentu sangat berat. Kenapa? Karena orang menginginkan kenikmatan, sementara hal-hal yang tadi disebutkan itu tidak nikmat. Puasa tidak nikmat, puasa itu tidak sholat ya, itu harus mengeluarkan tenaga, waktu, segala macamnya. Nah, bagi orang yang punya ilmu, tahu betul meski itu berat, tapi dia tahu bahwa pahala yang Allah berikan jauh lebih besar daripada pengorbanan yang dia keluarkan. Kecilnya pengeluaran itu sementara hasil yang dapatkan jauh lebih besar, membuat dia bersemangat. Nah, sebenarnya maka kuncinya itu adalah al-ilmu itu, ya. Maka kalau Quran ini sebelum memberikan yang lain-lain itu, ya, Iqra, baca, ya. Kenapa orang menyembah Yesus? Tidak punya ilmu. Kalau mereka menggunakan ilmu sedikit saja, itu tidak akan menyembah manusia. Kok ada manusia dianggap sebagai Tuhan? Kok ada Tuhan turun ke dunia berupa manusia, mau disakiti, bahkan disalib oleh makhluknya sendiri hanya untuk menebus dosanya? Kan tidak rasional. Tapi itu karena kurang ilmu itu bisa diterima. Demikian juga mengapa orang musyrik itu menyembah patung-patung itu, jelas-jelas itu tidak bisa bergerak, jangankan menciptakan alam semesta dan segala macamnya. Sedangkan untuk bergerak saja mereka tidak bisa. Maka sebenarnya kunci semua itu, kunci terbebas dari kesesatan, terbebas dari kesengsaraan itu adalah ilmu. Maka kalau kita lihat ayat ini bicara hampir semua tentang ilmu. Iqra, baca. Nah, dengan baca dapat ilmu. Kan tujuannya baca itu dapat ilmu. Yang dibaca apalagi Quran, Bismi Rabbika, dengan nama Tuhan. Ini penting juga, Bismi Rabbika. Orang kafir barangkali mereka baca Quran juga, tapi kenapa hasilnya tetap salah? Karena tidak Bismi Rabbika, tidak dengan nama Tuhan. Artinya melihat itu harus menggunakan perspektif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang baca hurrimat alaikumul maitatu waddam walamul khinzir, maka orang Islam ketika membaca ayat seperti itu, maka dia sami'na wa ta'na, bahwa itu haram sehingga harus ditinggalkan. Tapi kalau orang kafir mungkin bisa jadi membaca ayat itu, tapi karena tidak Bismi Rabbika, ya, maka dia tetap saja kembali ya, sami'na wa asawina, dia mendengar tapi bermaksiat. Dia membaca berulang-ulang dibaca tapi tidak berpengaruh sama sekali ke dalam hatinya. Bismi Rabbika, dengan nama Tuhan, tidak disebut Bismillah tapi disebut dulu Bismi Rabbika. Yang kemudian Rabbika itu disifati dengan satu sifat yang khusus dimiliki oleh Tuhan, Alladzi khalaq. Bismi Rabbikal ladzi khalaq, dengan
menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Ini menarik sekali ayat ini. Rabbikal ladzi khalaq, Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan itu dalam bahasa Arab itu ada dua. Bisa menciptakan itu menciptakan dari yang tiada menjadi ada, itu khalaq. Bisa juga menciptakan itu dari satu keadaan diubah menjadi keadaan yang lain, itu juga khalaq juga. Ya. Mungkin manusia barangkali itu bisa mengubah wujud dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Dari kapas diubah menjadi benang, benang diubah menjadi kain, kain menjadi baju, segala macamnya. Pohon pulut, pohon apa itu kemudian diubah jadi apa, jadi kertas dan segala macam, itu bisa mengubah bentuk. Tapi yang pasti manusia itu dimanapun di seluruh dunia tidak ada yang bisa menciptakan dari yang tiada menjadi ada. Ada manusia yang bisa menciptakan. Dan kita lihat di dunia itu makhluk paling sempurna itu manusia. Jadi kalau ada manusia itu menyembah patung itu goblok, sak goblok, bodoh. Karena yang paling sempurna itu manusia. Coba, apa makhluk yang lebih sempurna daripada manusia? Yang kelihatan apa coba? Kalau ada, semua makhluk yang lain itu coba lihat patung tadi, patung mungkin dia besar kayak patung-patung dibuat orang kampung, besar berapa ratus meter, tapi tetaplah dia dibuat manusia. Bagaimana mungkin makhluk yang dibuat itu kemudian jadi khalaq, menciptakan? Bagaimana dia bisa buat langit bumi dan isinya, sementara adanya dia pun bahkan diciptakan oleh pihak lain yang sama sekali tidak bisa bergerak, jangankan mengatur orang lain, bahkan mengatur dirinya juga tidak bisa. Maka bodoh-bodohnya ada manusia yang menyembah apa? Menyembah binatang, sapi, banteng, ya, apalagi ini. Sapi coba, sapi itu dibanding manusia yang tinggi manusia. Selama ini tidak pernah ada, kalau biasa manusia itu beternak sapi itu biasa, betul ya. Tapi selama ini tidak pernah kita jumpa ada sapi beternak manusia. Ada enggak? Itu menunjukkan bahwa manusia itu jauh lebih tinggi derajatnya. Bagaimana mungkin dia menyembah sapi? Demikian juga misalnya bintang, jauh tidak bisa menciptakan apa. Ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api. Semua yang disembah itu tidak bisa khalaq. Maka ayat ini sebenarnya langsung tadi saya kata mendobrak perkara akidah. Perkara akidah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan yang mencipta. Jadi sebenarnya satu ayat ini saja sebenarnya akidah musyrik itu, akidah orang musyrik langsung tepar. Karena yang mereka sembah itu tidak ada yang khalaq, tidak menciptakan. Tidak satu pun yang menciptakan khalaq. Tidak ada satu pun yang bisa bahkan mengatur. Kalau khalaq itu coba manusia, seorang manusia yang paling hebat pun di dunia, bahkan seluruh manusia berkumpul, jangankan menciptakan banyak, menciptakan satu ekor nyamuk saja nggak bisa, satu lalat saja nggak bisa, apalagi membuat seperti gajah punya nyawa, bisa berkembang, punya anak. Mana ada manusia bisa?
alladzi khalaq. Bahkan jangankan menciptakan lalat, menciptakan ayam, bebek, kambing, sapi, menciptakan satu butir pisang pun manusia nggak bisa. Jadi sebenarnya ini langsung tadi saya kata mendobrak akidah kufur. Karena akidah selain Islam itu yang mereka sembah pasti bukan Tuhan yang khalaq. Padahal Tuhan itu haruslah khalaq, yang bisa menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian disebutkan khalaqal insana min 'alaq. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq itu membutuhkan objek, itu namanya fi'il muta'addi. Fi'il yang membutuhkan maf'ul bih atau objek. Nah, itu tidak disebutkan objeknya. Dalam kaidah bahasa Arab itu disebut min, ya, di antara manfaat, ya, dari hadfil, di antara manfaat dari penghapusan seperti maf'ul itu yufidul umum, memberikan makna umum, jadi artinya semua, khalaqah semua. Tapi kemudian dalam ayat berikutnya disebutkan secara khusus khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini karena ayat ini menurut para ulama sedang bicara dengan manusia, maka Allah disodok bahwa Tuhanmu itu adalah yang khalaqal insana, yang menciptakan manusia min 'alaq. Ini juga luar biasa, karena pertanyaannya itu siapa yang menciptakan manusia itu? Yang bisa menciptakan manusia siapa? Haruslah Rabbika, Tuhan. Yang lain tidak ada yang bisa menciptakan manusia. Bapak ibunya itu bukan penciptanya, itu hanya semacam pengantar saja. Karena bapaknya itu buktinya ada banyak laki-laki dan perempuan pengen punya anak, nggak punya anak. Ada yang pengen punya anak, sebaliknya yang tidak kepengen punya anak, itu tidak bisa berkuasa. Apalagi kalau kemudian sudah begitu nggak bisa bapak ibunya menentukan apa jenis kelamin anaknya, apa warna kulitnya, berapa jumlah matanya, berapa jumlah rambutnya, bagaimana bentuk telinganya, bagaimana bentuk bibirnya, segala macam, tak kuasa sama sekali. Berarti pasti bukan bapak dan ibu yang menjadi penciptanya. Khalaqal insana min 'alaq, langsung di selanjutnya dijelekkan, ya, di bahwa manusia yang kelihatannya paling sempurna, paling hebat, merasa dirinya hebat itu asal usulnya min 'alaq, hanya dari segumpal darah, yang artinya sebenarnya lemah sekali, bukan siapa-siapa, bahkan bukan apa-apa. Lalu bagaimana mungkin manusia bukan siapa-siapa, bahkan bukan apa-apa itu begitu menjadi manusia berani sama penciptanya Allah SWT. Coba kalau kita dulu gak diciptakan Allah itu jadi apa gitu? Jadi apa? Di mana kita saat bapak ibu kita belum kawin itu, belum nikah, di mana gitu? Jadi kita ini masya Allah diberikan, diciptakan Allah itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Coba, yuk pas dijadikan sebagai manusia. Coba kita dulu diciptakan Allah jadi nyamuk, hanya hidup sebentar, tablet, celek mati. Hanya menjadi laron, terbangun, celek mati lagi. Ya, begitu cepat. Atau dijadikan sebagai ular, loget-loget, coba jadikan sapi, memang badannya dibuat gemuk tapi satu sembelih. Coba siapa yang bisa menolak
Anda Allah jadikan anjing, jadikan sapi, jadikan babi, ada. Berarti ketika kita diciptakan Allah sebagai manusia, merupakan karunia yang sangat besar. Maka sungguh aneh kalau ada manusia yang diberikan kenikmatan oleh Allah itu beraninya sama Allah. Coba manusia itu diberi gaji 10 juta aja, Masya Allah, itu nurut banget itu kepada yang berikan. Kasih 10 juta, 10 juta itu Masya Allah, kalau di Jakarta ya belum apa-apa gitu. Tapi begitu 10 juta itu suruh apa aja udah mau. Apalagi ada 100 juta sudah bisa dibeli. Sementara uang itu ya tidak ada apa-apanya. Orang yang sakit kalau Allah tidak membuat dia sehat, uang tidak berguna. Apa gunanya uang? Orang terbujur di rumah sakit misalnya, mau apa? Uang tidak berguna sama sekali. Maka sebenarnya ketika Allah mengatakan khalaqal insana min 'alaq, ini sebenarnya mengingatkan kekuasaan Allah sekaligus mengingatkan tentang kenikmatan yang paling besar. Jadi kalau kita ditanya tentang apa kenikmatan atau pangkal kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, ya diciptakan oleh Allah menjadi manusia, itulah pangkalnya. Sebab ketika diciptakan sebagai pangkal, sebagai manusia, maka baru kemudian ada kenikmatan-kenikmatan cabang. Kita bisa merasakan makanan enak, bisa merasakan lagu yang lezat atau yang merdu, gitu, melihat pemandangan yang indah segala macam itu karena kita hidup. Andai kita tidak hidup dari sisi Allah sebagai manusia, nggak akan bisa menikmati semua itu, nggak ada. Maka pangkal kenikmatan itu adalah ketika Allah ciptakan sebagai manusia. Maka ayat ini sekaligus ya mendorong manusia untuk untuk bersyukur kepada Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kemudian disebutkan Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, ini disuruh baca lagi. Ini menurut para ulama ini pengulangan, namanya takrir. Nah, pengulangan seperti ini antara fungsinya adalah takkid, untuk meneguhkan ulang dari perintah yang disebutkan di awalnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, diperintah lagi Iqra, ya bacalah. Ini menunjukkan juga kepada kita semua, banyak manusia yang tidak suka membaca, perlu sungguh ulang-ulang membaca. Sama membaca sehari berapa jam? Lebih banyak mana ngobrol sama membaca? Ya baca yang nggak berguna, ya baca SMS, ya. Iqra, suruh baca lagi. Tentu perintah yang dimaksud membaca yang sama. Iqra ma unzila ilaika, Iqra ma uhiya ilaika. Lalu diingatkan wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah al-akram. Al-akram yang maha mulia. Dari kata karim, karim itu memberi kepada orang lain tanpa meminta balasan, namanya karim ya. Jadi orang yang memberikan tanpa minta balasan namanya karim. Balasan itu bisa berupa materi, termasuk juga pujian. Pujian itu juga merupakan balasan. Allah itu nggak butuh itu. Allah menciptakan kita nggak butuh balasan, nggak butuh pujian dari manusia. Maka akram, bukan hanya karim, tapi akram yang paling mulia. Ya, maka manusia yang harusnya tahu diri tanpa diminta, mestinya tanpa diperintah, dia mensyukuri pemberian Allah SWT. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Zat yang Allah itu mengajarkan kepada kalian bil qalam, dengan pena.
Nah, ini menarik juga. Dalam ayat ini Allah tuh memberikan tanpa apa? Punya sifat memberi tanpa diminta balas. Lalu di sini disifatkan akram itu yang paling mulia itu alladzi allama bil qalam, yakni mengajarkan. Berarti kan Allah banyak berikan kita, menciptakan kita, memberikan rezeki dan segala macam. Tapi yang disebut ayat ini itu berarti perkara yang sangat penting adalah ketika allama, mengajar. Berarti mengajar itu perbuatan yang sangat mulia. Sampai Allah sendiri menyebut dirinya sebagai pengajar. Allama alladzi allama, yang mengajar. Karena itu berarti kalau kita lihat manusia ini kembali lagi, ini sebenarnya mulia menjadi karena apa? Karena ilmu. Coba panjenengan baca di dalam surah Al-Baqarah bagian awal yang menceritakan tentang awal penciptaan manusia. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah mengajarkan kepada Adam semua nama benda. Lalu kemudian berkata kepada atau berfirman, bertanya kepada malaikat, sebutkan kepadaku itu nama-nama semua benda itu. Malaikat tidak bisa menjawab. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tidak bisa jawab. Ketika itu kemudian Allah merintahkan Adam, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma ambahum bi asma'ihim, ketika Adam ditanya, sebutkan itu, beritahukan kepada mereka malaikat itu nama-nama benda, dan Adam pun bisa menjawab apa perintah Allah. Ya, faqala, ya, falamma ambahum bi asma'ihim faqala apa? Kemudian pada Adam itu ya, kepada malaikat ya, alam aqul lahum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun. Lalu diberikan wa kulna ya, bukan perintah kepada Adam bukan ya, kemudian perintahkan sujud dulu. Wa idhunal malaikat isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maka kami berkata kepada Adam, kepada malaikat, sujudlah kamu. Ya. Sujudnya malaikat kepada Adam itu sebenarnya bukanlah sujud penyembahan. Para ulama mengatakan sujud takriman wa ta'ziman. Jadi karena memuliakan Adam. Berarti Adam ini junior dibanding dengan malaikat. Malaikat diciptakan dulu sebelum Adam. Berarti senior malaikat. Tapi ketika dalam soal ilmu, Adam itu lebih senior. Allah perintahkan untuk sujud pada Adam. Itu sujud takriman wa ta'ziman. Tadi maka saya katakan alladzi 'allama bil qalam, ini yang membuat manusia menjadi mulia adalah ilmu. Ya. Dalam ayat yang lain juga disebutkan ya, tentang kemuliaan ilmu. Ketika Allah SWT berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya ya, mengangkat derajat orang yang diberikan ilmu. Maka kalau kita lihat ya, memang manusia itu ketinggiannya bukan dalam fisik. Jadi kalau mengukur
sapi mana yang lebih mahal, lihat bobotnya yang lebih besar, berapa beratnya, maka itu menentukan harga. Itu kalau sapi, gitu? Betul? Kalau burung lihat apanya? Kalau burung perkutut dilihat suaranya. Kalau ikan lihat besarnya, atau ikan hias lihat apa? Keindahan. Tapi kalau manusia lihat apanya? Ilmu, bukan bobotnya. Paling puncak itu sebenarnya akalnya, gitu. Coba kalau ada orang, saya gambarannya ya, ada manusia, seseorang tampan, badannya kekar, kulitnya putih bersih, ya. Satu hal, dia itu tidak waras. Kira-kira harganya masih tinggi atau jatuh gitu? Langsung jatuh. Meskipun dia tampan, dia punya segalanya, kalau tidak punya akal yang bisa menampung ilmu itu, maka langsung jatuh. Dan sekali lagi kembali kepada di awal tadi, bahwa sebenarnya manusia kenapa menyembah selain Allah itu disebabkan karena tidak punya ilmu. Maka supaya terbebas itu semua, Allah mengajarkan, disebutkan bil qalam, dengan pena. Ini dengan yang tadi disebutkan, yakni kitab-kitab yang Allah turunkan itu ditulis dengan pena seperti Al-Quran. Itu juga menunjukkan kepada kita semua tentang apa? Ini pas ada ikrar membaca, ada yang dibaca. Yang dibaca apa? Berupa tulisan. Ada tulisan nggak dibaca, ya enggak, ini gunanya. Mau baca nggak ada tulisannya, nggak bisa, harus ada yang dibaca. Maka sebenarnya ayat pertama ini juga mengingatkan bahwa Quran itu dua, namanya Quran, bacaan, berarti yang dibaca, tapi juga kitab yang ditulis, ya. Jadi kalau kita lihat Quran itu dua-duanya dibaca, dihafal, tapi sekaligus ditulis, yang membuat Quran abadi, tidak pernah ada yang bisa hilang. Ini yang membedakan dengan semua kitab yang lain. Kita bayangkan sekarang ya, kita bisa tahu ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tafsir, karena para ulama menulis ilmunya dalam kitab-kitab. Coba kalau para ulama dulu tidak menulis kitab itu, bayangin kita, semua dari jari menggunakan riwayat, hadasan. Nah, itu kalau panjang itu paling sulit itu. Gimana mengecek hadasan segitu panjangnya dari generasi. Mungkin kalau zaman Imam Bukhari masih rantainya atau sanadnya masih beberapa orang saja. Tapi kalau udah puluhan, ratusan, gimana? Hampir setiap, maka ilmu itu masya Allah dengan tulisan para ulama menuliskan. Dan alhamdulillah kalau kita lihat, kalau saya lihat ya, kalau untuk lihat, tidak ada satupun penganut ideologi agama selain Islam yang punya perpustakaan sebesar dalam Islam. Kalau saya tafsir saja itu ribuan tafsir, mau belajar fikih ribuan kitab fikih, gitu. Ribuan. Kita sampai mati itu barangkali belum selesai. Jangankan membaca saking melimpah ilmu. Jadi yang saya baca dengan yang sebelum saya baca itu jauh lebih banyak yang belum dibaca. Gitu. Coba kalau terbaca, masya Allah. Imam dan yang kemudian para ulama juga, mereka dan menyatakan secara khusus ilmu dengan tulisan. Qayyidul ilma bil kitabah. Yani simpanlah ilmu dengan tulisan. Makanya kalau dulu ada murid-murid begini itu, mereka sibuk menulis. Karena kalau cuma diingat-ingat ya lupa.
tulis. Saya juga menulis buku ini supaya ingat lagi. Ini yang saya baca dulu, saya tulis ini ketika saya baca, oh ya saya ingat lagi. Ini kalau tidak saya tulis ya hilang ilmunya. Hasil belajar. Ini sekarang udah segini, udah 3 jilid. Ini sekarang lagi menjelang mau nulis yang ke jilid yang keempat. Yang tulisan saya juga yang belum tercetak ada 400 judul lebih, mungkin 500 judul. Nah itu untuk menunjukkan bahwa kita juga nggak hanya ngomong, karena ilmu itu harus ditulis. Ilmu bil kitab. Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia apa yang manusia tidak tahu. Baik, jadi awal hasil sebenarnya kalau kita kembalikan dalam ayat ini, itu kan tadi ya, ini menarik sekali ketika kita bicara ayat ini adalah ayat yang pertama kali turun di masyarakat jahiliyah. Ya, makanya sebenarnya kalau saya katakan di awal tadi, sebenarnya mengapa jahiliyah? Ya karena tidak punya ilmu yang benar. Maka sebenarnya kalau kita lihat sekarang, kenapa orang itu mundur di sini, masyarakat umat Islam mengalami kemunduran? Ya berarti kurang ilmu. Harus ada pencerahan dakwah. Itu sebenarnya kalau kita lihat. Maka apa namanya? Solusi umat itu bukan dikasih duit. Orang dikasih duit itu belum tentu langsung pintar, bisa sudah goblok. Gitu. Yang goblok adalah goblok. Soalnya sekarang kan masalah umat ekonomi, akhirnya kemudian lomba-lomba buat amal usaha ekonomi. Padahal enggak. Masalah umat bukan apa namanya kesehatan, pendidikan kesehatan, bukan. Tetapi adalah pengetahuan, saya ilmu. Kenapa sekarang umat Islam tidak menerima Islam? Karena tidak mendapatkan pengetahuan yang benar, ilmu yang benar. Bahwa Islam itu adalah solusi. Bahwa Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Gimana bisa? Mulai dari SD itu yang diajarkan itu. Islam itu hanya diajarkan bayangkan dulu di SD itu. Kalau SD umum itu berapa mulai pagi sampai siang itu agama cuma 2 SKS. Dapat apa coba? Itu pun nanti yang ngajar juga bisa jadi bermasalah. Yang ngajar di lulusan satu perguruan tingginya sudah cuci otaknya juga. Ya, moderasi beragama segala macam. Ya, walhasil sebenarnya kalau kita lihat umat ini akan bangkit, maju kembali ya dengan diberikan ilmu yang benar, ilmu yang dari Allah. Ya Pak, ya Quran, ya hadis, dan semua yang lahir dari itu semua. Saya kira itu yang dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.